Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan, yang mana sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun toh cuacanya agak dingin-dingin empuk ya. Iya, dingin empuk. Cuacanya agak dingin karena seharian diguyur hujan. Tapi tidak mengurangi rasa niat kita yang agung untuk hadir di majelis yang mubarak ini, yang pada kesempatan malam yang berbahagia ini, selain acara rutinan setiap malam Jumat, juga ditambah rutinan malam Jumat manis untuk membaca manaqib, dan juga ditambah malam tanggal 11 Hijriah juga pembacaan manaqib. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sesuai dengan janji Allah terhadap kita,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukuri atas nikmat Allah, kita pandai mensyukuri atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, pandai mensyukuri atas nikmat panjang umur yang telah diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita syukuri, artinya kita manfaatkan untuk peduli kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk beramal baik dan lain sebagainya. Maka la azidannakum, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah terus oleh Allah. Ya. Yang panjang umur karena kita bersyukur, ditambah terus umurnya, ditambah terus. Akhirnya nggak mati-mati. Hidup sendirian. Karena ditambah terus ya. Ya Pak Sis ya. Nggak mati-mati. Yang lainnya udah pada meninggal semua, dia hidup sendirian lagi. Bingung. Bingung. Lazidannakum, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, dan andai kata kita mengingkari, mengkufuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita berbuat untuk berbuat mungkar, untuk berbuat maksiat, jauh dari Allah, tak mau melaksanakan ibadah, tak mau dekat dengan Allah, justru malah semakin jauh. Maka Allah juga berjanji, inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah akan memberikan azab terhadap orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Azab itu bisa berupa ujian, itu bisa berupa cobaan, itu bisa berupa sakit, itu juga bisa berupa kurangnya rezeki, itu juga bisa berupa susah nyari kerjaan, macam-macam azabnya Allah itu. Nanti sakit datang sini berganti, suaminya sakit sembuh ganti istri, istri sembuh ganti anak, yang pertama anak pertama sembuh dari sakit ganti anak yang kedua, terus dan terus menerus. Itu juga nanti bagian daripada siksaan Allah. Maka kalau kita ingkar dari nikmat yang diberikan oleh Allah, kufur daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah semua termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu pandai mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu kita basahin bibir kita untuk senantiasa berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dan keinginan kita bersama, mudah-mudahan kelak yang masa nanti kita semua termasuk bagian daripada umat yang selalu mahabbah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang selalu cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan tema dan judul pada malam hari ini, selain juga ada rutinan malam Jumat, rutinan malam Jumat manis untuk melaksanakan manakib, rutinan malam tanggal 11 juga untuk melaksanakan manakib. Kalau orang Jawa itu kesebelasan biasanya, sebelasan itu bukan sebelasan sepak bola, ya kan? Tapi sebelasan untuk membaca manakib. Ya. Kita juga berada di bulan Maulid, yang insya Allah kapan Pak? Besok malam ya,
Besok malam itu bertepatan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama untuk memperingatinya. Pada malam hari ini nanti insya Allah kita hormati kelahiran beliau, kita peringatin kelahiran beliau dengan berlomba-lomba memakan ingkung. Wah, ya. Berlomba-lomba memakan ingkung. Yang makannya banyak yang menang nanti. Ya. Dan yang makannya banyak yang nanti banyak dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan masuk di dalam kategori hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mengagungkan hari kelahiranku, maka orang tersebut kelak di yaumil mahsyar nanti akan berhak untuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Maulid Nabi ini saya tidak menyampaikan panjang lebar. Ya, insya Allah bapak-bapak semua sudah pada hafal cerita kisah dari kelahiran Kanjeng Nabi, kemudian kisah perjuangan Kanjeng Nabi, kemudian kisah Kanjeng Nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan mukjizat daripada Allah. Saya yakin bapak-bapak sudah pada hafal karena peringatan Maulid Nabi ini setiap tahun kita peringati, baik itu di musola, baik itu masjid, baik itu sekolahan aja, bukan madrasah saja yang meringati Maulid Nabi. Sekolah SD, SMP, SMA sekarang sudah banyak peringatan-peringatan Maulid Nabi. Makanya daripada kami bahasa orang Jawa itu nguyahin segoro, ya, ngaramin laut itu sudah terasa asin tapi ditambah garam lagi, nggak ada guna. Maka kami tidak menyampaikan hal tersebut karena sudah pada hafal semua. Namun yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah satu firman Allah, sepenggal firman Allah yang saya baca di muqaddimah tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan nggak usah panjang-panjang, ya, seperempat daripada ayat saja tersebut. Yang pada artinya adalah sungguh di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan. Apa Pak? Suri tauladan, sebuah cermin. Ya, sebuah cermin yang harus kita ikuti jejak digital beliau. Sebuah cermin di dalam diri Rasulullah yang harus kita ikuti sepak terjang beliau. Karena Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang tahu manusia dan satu-satunya manusia yang ngerti manusia, juga satu-satunya manusia yang memanusiakan manusia. Paham Pak? Pak Puji paham? Apa coba artinya ini? Saya paham aja. Takut banyak pertanyaan loh, paham gitu aja lah. Biar kiainya senang. Ya kan? Kanjeng Nabi itu salah satu manusia yang tahu manusia, salah satu manusia yang ngerti manusia, dan salah satu manusia yang memanusiakan manusia. Nggak ada manusia yang tahu manusia, nggak ada manusia yang ngerti manusia, dan tidak ada manusia yang mampu memanusiakan manusia selain Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak ada Kanjeng Nabi, nggak tahu apakah kita bisa sebagai manusia atau tidak. Ya, ada Kanjeng Nabi aja kadang kita tidak bisa sebagai manusia. Paham nggak? Paham nggak? Insya Allah nggak paham. Ya, insya Allah nggak paham. Karena apa? Mesti bapak-bapak ini, ya kita selama ini jadi apa Pak yang kalau nggak manusia? Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ayo kita simak satu persatu. Suri toladan yang ada di dalam diri Rasulullah itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang harus kita ikutin, ya, yang harus kita makmumi, yang harus kita jalankan sesuai dari petunjuk dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu manusia yang tahu manusia. Kanjeng Nabi itu, Pak, kalau ketemu sama preman, itu juga gaya bahasanya juga seperti preman. Itu karena beliau tahu, ya, tahu bahwa preman itu juga manusia, maka dikumpuli. Enggak kayak kita, Pak. Kita baru pakai sorban gitu saja, kumpul sama preman nggak mau tuh, Pak. Jadi kiai aja itu udah suruh kerja bakti nggak mau. Masa kiai suruh kerja bakti, kerja sendiri gitu. Paham nggak, Pak? Kiai itu harusnya geleleng lah kan gitu. Nah, yang kerja bakti juga murid-muridnya harusnya seperti itu. Nah, ini Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Maka Kanjeng Nabi itu manusia yang tahu manusia. Kemudian Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang ngerti manusia. Kita belum tentu jadi manusia yang ngerti tentang manusia, Pak. Contoh begini. Kita saja seorang kiai kadang tidak tahu, tidak ngerti manusia. Contohnya, sudah jelas-jelas kalau Pak Puji itu kerjaannya ngaspal jalan, ya. Hari-hari kerjaannya di perusahaan tuh ngaspal jalan. Atau sudah tahu, sudah jelas-jelas tahu kalau Pak Susilo itu kerjaannya tuh di proyek. Datang ke tempat kiai minta amalan. Kiai, minta amalan lah. Minta ijazah bagaimana saya bisa kerja di proyek itu bisa lancar, Kiai. Supaya cepat manjur dan supaya betul-betul diijabah. Oh, gampang itu Pak Sus. Gampang Pak Puji. Apa itu Pak Kiai? Kau baca selawat nariyah setiap malam itu 4.444. Paham gak? Pak Puji seorang kerja proyek atau perusahaan yang kerjaannya itu mengaspal jalan. Pak Susilo kerjanya di proyek, ya, membuat bangunan-bangunan gedung-gedung yang tinggi, minta ijazah sama kiai dikasih amalan membaca surat nariyah semalamnya itu tiap malam suruh menghatamkan jumlah bilangan 4.444. Ini kiai yang tidak ngerti manusia. Dianggap manusia itu kayak dia semua. Loh, kapan Pak Susilo itu bisa kerja kalau disuruh baca selawat nariyah aja 4.444? Pak Puji enggak? Alah, kalau kayak gini enggak kaya, enggak apa-apa lah Pak ya gini. Borong-borong 4.444. 444 saja selawat nariyah. Udah mau kelen enggak ini? Paham, Mbak? Ini aja, Ustaz Kiai juga yang tidak ngerti manusia. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi itu ngerti manusia. Dan bahkan Kanjeng Nabi itu manusia yang memanusiakan manusia. Kita harus sadar, Bapak. Tanpa adanya Kanjeng Nabi, kita tidak tahu apakah kita hari ini bisa menjadi manusia atau tidak. Karena apa? Perjuangan Kanjeng Nabi di saat itu, ketika beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu memperjuangkan umatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa resikonya. Sangat luar biasa pengorbanannya. Contoh, sebelum Kanjeng Nabi lahir dan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Nabi atau menjadi Rasul, zaman dulu itu manusia itu hidupnya semena-mena. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kuat dalam arti macam-macam ini. Kuat ekonominya, kuat badannya, kuat sihirnya, kuat apa lagi? Macam-macam pokoknya. Kalau zaman dulu
Siapa yang kuat dia yang menang. Nggak peduli misalnya contoh Boni ini punya istri cantik misalnya. Tapi Boni kere. Tahu kere? Miskin misalnya. Misalnya contoh lah. Emang miskin ya? Nggak ngerti lah itu. Punya istri cantik, tapi dia miskin. Nah, Rifi ini istrinya jelek. Ya, tapi dia kaya. Kalau nggak kaya, dia bapak paluning pandi. Ngerti bapak paluning pandi? Sakti lah, kuat dia. Di tangannya diiris sama peso nggak mempan. Kalau bahasa orang Jawa itu ditembak laka-laka dujil. Senapan itu nggak mempan, Pak. Pistol-pistol kamu nggak mempan. Nah itu dia kuat. Sampai kuatnya, nengok istrinya Boni itu tertarik dia. Kalau dia tertarik, rawi-rawi lantas malang-malang, utuh, singkirkan Boni itu. Ambil istrimu. Itu zaman dulu, Pak. Mungkin kalau zaman masa-masa kecilnya Pak Barum, Pak Ratman, masih bisa mengalami atau melihat orang-orang yang seperti itu. Kalau zaman sekarang sih jarang, ya, jarang. Yang penting kuatnya sekarang itu banyak duitnya. Kalau banyak duitnya berarti kuat, ya. Fisiknya kuat, istilahnya kebal, tapi nggak banyak duit, diketahui sama orang kaya. Malah jadikan apa? Jadikan security. Itu enggak, Pak? Kalah dengan orang yang punya duit. Ya kan? Oh jangan, kamu kan serem bentuknya, ya kan? Berani gertak-gertak orang dan kulitmu tebel. Udah aku bayar 3,5 juta sebulan. Ya. Jaga apa namanya ini diskotikku lah. Jaga ini tempat perjudianku kan seperti itu. Zaman sekarang, zaman dulu enggak. Zaman dulu orang yang kebal, orang yang kuat, enak hidupnya. Enggak peduli istri orang diambil. Ya, melawan, ya Bapak. Kalau suaminya melawan, cekik gitu aja. Kim, ya. Ini Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Kanjeng Nabi mampu memberantas kedoliman-kedoliman yang semacam itu. Sehingga menuntun umat ila dzulumati ilan nur, dari tempat atau dari masa-masa kegelapan, masa-masa jahiliyah menuju masa-masa yang terang benderang, masa-masa yang cemerlang, masa-masa yang sangat hebat sekali. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Kanjeng Nabi mampu memanusiakan manusia. Jadi yang harus menjadikan sebuah pelajaran di dalam diri kita. Jangan sampai hanya sekedar peringatan doang, tapi kita tidak mampu mengambil hikmahnya, tidak mampu mencermin asas jerih payah kanjeng Nabi. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini tadi saya sampaikan tidak panjang lebar, tapi kami pengen bapak-bapak itu bukan hanya sekedar seremoni saja dalam peringatan Maulid Nabi ini, tapi ada sebuah uswatun hasanah yang bisa kita ambil dari kanjeng Nabi dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling utama yang harus kita ambil adalah kanjeng Nabi itu orangnya penyabar. Apa Pak? Orangnya penyabar. Saking sabarnya kanjeng Nabi, seorang manusia yang dicintai oleh Allah, seorang manusia yang diagungkan oleh Allah, kekasih Allah, itu namanya kanjeng Nabi, ya. Saking sabarnya ketika beliau dakwah, ketika beliau jihad, mengajak orang masuk ke agama Islam, mengajak orang untuk menyembah Allah, itu tidak diterima. Saking tidak diterimanya, diejek, dicaci maki, dihina, dan bahkan dilontarin kotoran-kotoran unta. Juga tidak jarang ketika kanjeng Nabi itu dakwah dan jihad itu dilemparin batu-batu kecil. Tapi saking sabarnya dalam kisah perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Khulasah Nurul Yakin dan Khulasah yang lain, itu tidak ada yang namanya kanjeng Nabi
marah dan membalasnya. Paham Pak? Paham? Kanjeng Nabi punya sifat penyabar, saking sabarnya tidak ada manusia yang bisa sabar sebagaimana sabarnya kanjeng Nabi. Ini harus kita ikuti, ya. Kita latihan untuk bagaimana menjadi orang yang penyabar. Jadi murid juga seperti itu, kadang-kadang disentil-sentil sama kiai harus sabar. Ya, Pak, ya. Kadang-kadang kalanya itu dipelotor kerja sama kiainya juga harus sabar. Jangan kiai bukan kau saja lah. Ini ngaji memang dikasih kerjaan aja. Memang kiai cuma kau sendiri. Banyak kiai jangan seperti itu. Berarti tidak penyabar. Disentil tetangganya aja udah gatal telinganya. Padahal setiap tahun peringatan Maulid memperingati kelahiran Kanjeng, mendengarkan kisah perjuangan Kanjeng Nabi. Tapi tidak sedikit di antara kita, artinya banyak sekali yang belum bisa meniru sifat satu saja penyabarnya tersebut. Tanya coba sama Pak Heru itu, ya kan? Sampai kalau seorang suami dimarahin sama istri, dihina sama istri, kira-kira alhamdulillah apa innalillah? Jawab Pak. Ayo. Ada kan? Pak Muji. Ayo. Kalau dimarahin sama istri, kira-kira alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah. Oh Pak, saya mau coba. Jawab Pak. Kalau ibu lagi marah, ya, ini kok kerjaan cuma ngopi aja. Kapan kerjanya? Ibunya di dalam itu Pak. Ada ya? Ada. Kalau dimarah istri itu alhamdulillah apa innalillah? Inna. Enggak dua-duanya. Berat Pak. Kalau hanya sekedar peringatan Maulid Nabi saja itu satu hal yang mudah. Ada seorang ustaz ceramah kita dengerin saja. Ya. Kita bisa iuran, beli kue, beli minuman dan sebagainya. Tapi mengambil uswatun hasanah dari diri Rasulullah itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak segampang yang kita bayangkan. Artinya sulit. Tapi walaupun sulit bapak-bapak, ini juga harus ada usaha dari kita. Bagaimana kita menjadi umat yang penyabar. Jangan hanya ngikutin jejak Rasul aja ketika nikah lagi. Ya, ketika poligami, Kanjeng Nabi istrinya 4. Misalnya kan. Kanjeng Nabi istrinya 9. Kita paling tidak itu 2 lah. Ini sunnah Rasul. Yang diikutin yang enak-enak saja. Yang susah gak mau ngikutin. Ya kan? Bayangkan. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diajarkan hal itu oleh Kanjeng Nabi. Ketika malam hari ini walaupun hujan setengah hari, kita dituntut bagaimana kita menjadi seorang umat yang sabar, yang sudah komitmen untuk melaksanakan kegiatan rutinan setiap malam Jumat, apapun persoalannya, apapun ujiannya, apapun hambatannya harus kita hadir. Itu juga sebagai implementasi daripada sifat sabar di dalam diri kita. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan tidak panjang lebar. Kita ingin mengajak kepada jamaah untuk bisa melihat satu uswah hasanah, satu suri teladan yang baik di dalam diri Rasulullah adalah mempunyai sifat penyabar. Pulang dari majelis ini, ya kan, kita latihan di dalam diri kita bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang penyabar, sabar terhadap istri kita, sabar terhadap anak-anak kita, sabar terhadap tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Jangan dibiasakan tensi tinggi. Jangan dibiasakan emosional. Karena kan emosional nanti lama-lama jadi enggak lah itu yang bilang Pak Yudi yang bilang itu. Aku nak seterus sendiri.
lagi dia. Makan ya. Ngakuin. Makanya kalau tensi sudah mulai tinggi, sudah mulai naik ring. Kirim dengan apa? Dengan dikir. Ya. Mulut dikunci, nggak usah ngomel-ngomel begini-begini. Mendingan dibahasin sallallahu alaihi Muhammad atau astagfirullahaladzim, astagfirullah atau apa saja. Untuk menetralisir gejolak emosi yang ada di dalam diri kita yang tadinya akan naik, bagaimana supaya bisa turun. Kalau seperti itu, nah itu insya Allah akan bisa mengambil hikmah daripada peringatan Maulid Nabi. Jadi jangan hanya sekedar seremoni saja, tapi bagaimana kita bisa betul-betul mengambil hikmahnya, bisa mengambil inti daripada peringatan Maulid Nabi, sehingga tahun ini kita bisa mendapatkan pelajaran dari sifat kesabarannya Kanjeng Nabi. Besok tahun yang akan datang kita akan mendapatkan ilmu lain dari perjuangan Kanjeng Nabi, sehingga semakin tambah tahun, semakin tambah ilmu kita, semakin tambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan uswatun hasanah yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.